Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali di channel Junet 47. Channel ini ya khusus bahas hal-hal kecil ya, hal-hal sepele yang ada di sekitaran kita ya, yang kadang itu kita lupa atau kadang itu kita tidak sadari ya, tapi mungkin itu bisa bermanfaat bagi kita ya, atau kalau tidak mungkin itu bisa mendatangkan bahaya bagi kita. Oke teman-teman, di sini ya nanti kita akan coba bahas masalah tie rod ya, tie rod di tangki teman-teman. Tapi sebelum itu ya jangan lupa tonton sampai habis ya, biar tidak ketinggalan ya, biar tidak salah paham ya. Dan juga jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya, karena subscribe atau berlangganan itu tidak butuh biaya teman-teman, alias gratis. Tinggal klik. Dan dengan mensubscribe atau berlangganan maka teman-teman telah mendukung kita ya untuk membuat konten-konten lainnya ya, yang tentunya itu lebih menarik dan lebih bermanfaat. Dan satu lagi ya, jangan lupa aktifkan dan atau nyalakan notifikasi loncengnya ya, biar tidak ketinggalan kalau ada konten-konten baru lainnya. Oke teman-teman, di sini kita ada di proyek ya. Proyek ini kita lagi ngerjakan casingnya tangki teman-teman. Ini casing tangki dinding ya. Jadi dinding. Nah biasanya teman-teman ya, untuk casing yang tinggi atau dinding itu biasanya untuk perkuatan ya. Jadi kalau untuk perkuatan casing itu biasanya pakai support ya, pakai support. Nah tapi di sini teman-teman sistemnya itu kebanyakan sih kalau pakai support itu agak susah ya. Agak susahnya masalah verticality, terus kemudian banyak support teman-teman. Nah biasanya kalau untuk dinding itu biasanya untuk perkuatannya sendiri itu pakai tie rod ya. Jadi tie rod. Nah untuk tie rod sendiri ya itu bermacam-macam teman-teman, tipenya bermacam-macam ya. Jadi ada yang biasanya tie rod yang langsung ya, jadi langsung tembus, jadi langsung langsung tembus, kemudian nanti dipotong besinya. Tapi ada juga yang tie rod yang kita pakai pipa teman-teman. Kalau kita pakai pipa itu biasanya nantinya besinya itu bisa kita ambil lagi. Nah ini teman-teman ya, kalau yang ini kita pakai pipa ya, jadi pakai pipa nanti sehingga besi tie rodnya itu bisa kita ambil lagi. Tapi teman-teman ini kalau untuk tangki sendiri ya, tangki sendiri itu harusnya dia tidak tidak boleh bocor ya, tidak boleh bocor. Nah kalau bocor ya istilahnya itu tidak boleh bocor ya. Nah biasanya teman-teman itu kalau untuk menanggulangi itu tidak bocor maka diperlukan yang namanya ini sentripis ya teman-teman ya. Jadi ini ada yang namanya sentripis ya. Jadi sentripis ini dia tie rodnya tidak tembus ya, tapi di sini ada pembatasnya ya, mungkin bisa dilihat ya, bisa dilihat ini ya. Ini terus kemudian di sini ini tidak tembus teman-teman, ini tidak tembus ya. Jadi bentar ya. Nah ini teman-teman ya, kalau ini bisa kita ini grad ya. Nah ini berat ya, tapi untuk sentripis ini sendiri teman-teman ini sebenarnya sudah standar ya. Jadi standar dia dia sentripisnya ini pakai tie rod atau besi ini yang ulirnya adalah ulir inci ya, ulir inci ya. Jadi kalau ulir inci sendiri itu biasanya ulirnya dia besar-besar ya. Beda kalau pakai ulir yang istilahnya satuan mili ya. Kalau pakai satuan mili itu biasanya lebih kecil teman-teman. Nah ini biasanya kita kita ulirkan ya. Jadi kita ulirkan di sini. Nah ini kita kasih teman-teman pipa ya. Nah untuk ininya sendiri teman-teman ya, ini ya, ini kalau sudah jadi seperti ini teman-teman. Nah ini pemakaiannya, ini panjangnya ini disesuaikan dengan ketebalan dari dindingnya itu sendiri teman-teman. Nah kalau ini kita pakai 40 ya. Nah kalau 40 ini kita anukan 40, jadi nanti casingnya menyentuh menyentuh pipa ini ya. Jadi pas dia secara ini ukurannya 40 ya. Nah ini mungkin bisa masih. Nah ini nanti ini ya, terus kemudian yang sana juga akan lepet di sini juga. Nah ini juga bisa memastikan
ukuran dalam dari bekastingnya sendiri teman-teman. Nah terus kemudian ini ya, ini kalau yang sudah jadi ini teman-teman, ini nanti tinggal istilahnya nanti dimajukan ya, dimajukan. Nah ini ya mungkin jadi ini tadi yang istilahnya kalau memang pakai centrifuge untuk struktur yang tidak boleh adanya kebocorannya. Tapi kalau untuk struktur biasa yang ya mungkin dinding tapi tidak untuk tangki atau air, maka lebih baik mungkin tidak pakai centrifuge ya, bisa langsung pakai besinya atau bisa pakai pipa ya. Nah ini teman-teman untuk detail centerpiece ya, centerpiece water stop, atau juga bisa dibilang ada yang ngomong turret water stop. Jadi di sini fungsinya memang digunakan untuk water stop ya, water stop untuk turret ya. Jadi untuk turret. Nah, kenapa dikatakan water stop teman-teman? Jadi karena kondisinya adalah ini dia itu tidak tembus ya. Jadi di sini itu tidak tembus. Jadi di tengah-tengah tidak tembus ya. Nah ini ya. Jadi kita kalau lihat di sini itu kurang lebih dia tidak tembus teman. Nah di sini jadi ketika dia pakai pipa untuk ini, dia jadinya tidak tembus ya. Nah kurang lebih kondisinya seperti ini. Kita akan coba cek ya masalah untuk dratnya sendiri ya, lubang dratnya sendiri itu jadi kurang lebih 1,5 ya. Ini 1,5 cm dari 10 sampai 11,5 ya, 1,5 cm. Untuk dratnya memang dratnya dia drat yang besar-besar ya. Oke, ini terus kemudian kalau kita jadikan sebagai water stopnya, turretnya. Jadi kalau turret seperti ini teman-teman ya. Jadi ini adalah pakai pipa ya, pakai pipa PVC. Dia ukurannya adalah 3/4 ya, 3/4. Kemudian untuk menyambungnya cuman pakai solasi saja. Nah secara kalau ukurannya sendiri ya, jadi ukuran dari sini sampai ke sini dia disesuaikan dengan tebal dari bekastingnya ya, atau tebal betonnya ya, tebal betonnya. Jadi ini memang dipakai istilahnya ketika nanti turretnya ya, foam T-nya itu diambil, dratnya diambil, besi turretnya diambil. Nah dia di sini air sudah tidak bisa masuk ya, walaupun nantinya ini di grouting, tetap apapun kalau ini sudah di grouting, ini juga masih rawan ya, karena di sini licin ya, PVC di sini licin ya, jadi masih ada rawan kebocoran. Nah makanya di sini kita kasih centerpiece water stop ya, atau turret water stop ya, supaya air itu ketika dia dari sini itu tidak tidak tembus sampai ke ujung satunya. Jadi oke, itu teman-teman penjelasan sedikit ya dari water stop sendiri ya, turret water stop ya, atau foam T water stop ya. Nah kalau ukurannya ini kalau sini dari sini ya, kalau ininya sendiri itu kurang lebih 1 cm, ini kurang lebih 1 cm. Terus kemudian ininya itu kalau kita lihat di sini ya teman-teman ya, ini kurang lebih sekitar 12 cm ya, ininya kurang lebih 12 cm ininya. Nah ini kurang lebih 12 cm. Oke teman-teman, nah ini ya secara gambar itu kurang lebih bekastingnya seperti ini ya. Jadi ini adalah bekasting untuk dinding ya, khususnya ini adalah dinding tangki, di mana tangki itu tidak boleh tangkinya yaitu tangki penampung material cair, sehingga tidak boleh adanya kebocoran ya, atau rembesan ya. Jadi
nanti kita akan coba bahas seperti apa untuk sistem backcastingnya. Nah, untuk sistem backcasting sendiri ini kita pakai peri system ya. Jadi pakai peri system. Nah, di sini kita juga secara struktur ya, secara struktur ini kita kasih gambaran ini adalah tie beamnya ya. Terus kemudian ini pakai sepatu dinding. Sepatu dinding. Jadi sepatu dinding ini yaitu fungsinya untuk supaya backcasting itu bisa nempel ya, nempel bawahnya nempel, jadi pas sesuai dengan ukurannya. Jadi dia tidak akan tidak akan masuk ya, sehingga ukurannya diharapkan pas dengan adanya sepatu dinding ini. Nah, backcastingnya sendiri ini teman-teman ya, jadi dia pakai sistem backcasting peri system, di mana dia pakai girder yang warna kuning ini dia pakai 3,8 sama 1,2 ya di sini, terus ada sambungan ini yang warna merah. Nah, kondisinya yaitu eh, apa untuk backcasting ini sendiri ya. Jadi secara ini sebenarnya standar ya backcasting, yaitu ada girdernya ini, terus kemudian ada sabuknya. Nah, untuk perkuatannya sendiri, jadi perkuatan backcasting itu sebenarnya ada dua, yaitu ada di turret dan juga ada di support. Jadi kadang itu pakai support, pipe support atau pakai turret. Tapi kebanyakan teman-teman untuk yang lebih aman dan lebih memastikan itu biasanya pakai turret untuk perkuatannya. Nah, untuk pipe supportnya sendiri di sini ini hanya untuk sebagai adjusting untuk verticality. Jadi dia biar tegak ya. Jadi biar tegak tidak miring, maka diberikan support ini. Nah, support ini juga dia untuk ngejust ya. Jadi di sini ada lubang ada pegangan. Jadi pegangan ini bisa untuk muter ya. Jadi dia kalau diputer nantinya bisa naik, bisa memanjang maupun bisa memendek, sehingga dia bisa ngejust. Nah, untuk cara settingnya sendiri ini harusnya backcasting sesudah diberikan kekuatan turret ya toh. Sudah turret sudah diinstal, semuanya sudah lurus, semuanya sudah selesai, baru terakhir adalah untuk support ini kita pasang untuk verticality-nya. Nah, untuk perkuatannya sendiri teman-teman, kita di sini coba akan fokus untuk masalah perkuatannya. Nah, sistem turret itu sebenarnya banyak teman-teman. Ada beberapa sistem turret ya, tapi di sini kita coba akan bahas yang masalah turretnya untuk sistem peri ya, peri sistem. Tapi ini sebenarnya juga bisa dipakai di backcasting konvensional ataupun macam-macam ya. Tapi sebenarnya secara prinsip adalah sama. Nah, seperti apa teman-teman? Jadi karena ini adalah turret, jadi turretnya itu strukturnya sendiri ya. Ini ada besi, terus kemudian ini ada wing nut. Jadi wing nut ini fungsinya adalah untuk mengejas ya. Jadi dia untuk mengejas dan juga untuk mengencangkan turret ini ya. Jadi untuk mengencangkan turret ini dia ditumpu, biasanya wing nut ini dia ditumpu di sabuknya ya, sabuk dari backcasting itu sendiri ya. Terus kemudian teman-teman dia di sini itu ada pipa ya. Jadi di dalam ini memang ada pipa, biar apa? Biar nantinya itu besi turret ini biar bisa dicabut teman-teman. Jadi biar bisa dicabut ya. Nanti dia ada sistem drat, dia nanti di drat terus kemudian dia bisa dicabut keluar. Jadi dia bisa dipakai berulang-ulang. Cuman nanti yang ditinggal teman-teman, yang ditinggal di dalam yaitu adalah pipa. Pipa ini nantinya akan ikut kecor. Terus kemudian di sini ada inilah yang agak lebih khusus ya. Jadi di sini ini namanya centerpiece water stop. Nah, di sini namanya adalah centerpiece water stop, atau ada istilah lain yang ngomongnya adalah turret water stop. Jadi di sini mungkin tadi sudah dijelaskan bentuknya seperti apa, dan juga bentuknya seperti apa, dan kurang lebih modelnya seperti apa ya. Nah, tadi sudah dijelaskan. Nah, di sini cuman sistem pemasangannya teman-teman. Jadi pemasangannya. Jadi di sini
ada pipa pakai pipa 3/4, terus kemudian centerpiece, water stop, terus kemudian pipa lagi. Nah, di dalamnya pipa ini ada tie rod, besi tie rodnya ya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi sistemnya ya. Terus kemudian dia ada jarak-jarak yang memang ini semuanya sudah diperhitungkan sebelumnya ya, diperhitungkan analisanya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman gambaran untuk tie rodnya sistem bekisting ya. Bekisting di tie rodnya ya. Terus kemudian untuk sistemnya tie rod itu sendiri teman-teman ya. Jadi ini untuk lebih jelasnya ya. Jadi dia teman-teman ya, ini besi tie rod, terus kemudian wing nut, ini bisa dibilang penyekat ya, penyekatnya ya supaya dia tidak masuk. Terus kemudian nah, ini teman-teman, ini ada pipa ya. Jadi ini pipanya yang tadi, terus ukuran antara pipa ini ke pipa ini adalah sesuai dengan ukuran dari betonnya itu sendiri teman-teman. Beton yang akan dicor sesuai dengan ukuran bekistingnya ya, lebar dari bekisting. Jadi ini akhirnya dia sudah mentok dengan multiplex atau panel filmnya itu sudah mentok di sini ya. Jadi sehingga dia bisa memastikan kalau ukurannya adalah sesuai dengan yang ditentukan ya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini jadi teman-teman gambarannya ya. Gambar seperti ini. Terus kemudian ini mungkin satu tips lagi ya atau trik ya yang dimana karena ini memang dia water stop ya. Jadi dia memang di sini digunakan fungsinya adalah supaya ketika nanti beton ini jadi, bekisting sudah dibongkar, dia akan menyisakan pipa ini ya. Pipa ini terus kemudian diharapkan kalau tidak ada centerpiece water stop ini, maka harapannya ketika ini nantinya di-grouting teman-teman ya. Jadi setelah tie rod, besi tie rodnya diambil, dia akan berlubang. Nah, lubang itu akan di-grouting ya. Nah, harapannya dengan adanya centerpiece ini tidak ada potensi aliran aliran air yang merembes dari dalam pipa itu ya. Karena walaupun apapun itu ketika kita grouting itu kalau sampai dalam kayaknya juga kemungkinan itu agak susah ya. Terus kemudian untuk memastikan dia bagus di dalam semua mengisi itu agak susah. Makanya itu kita kasih pembatas di sini ya sehingga air tidak akan keluar ya. Nah, terus kemudian teman-teman karena ini itu adalah bulat dan juga ukurannya lumayan ya. Jadi ukuran pipa ini adalah 3/4 ya. Jadi ketika ngecor ini harus perlu diperhatikan ya karena ini masih ada potensi teman-teman. Ada potensi kalau vibratornya kurang bagus, maka air itu bisa ke sela-sela di bagian bawah ya. Jadi ini sangatlah riskan. Sangat riskan kalau memang cara pengecorannya kurang baik. Jadi ini perlu diperhatikan ketika pas waktu pengecoran. Oke teman-teman, jadi seperti itu sistem dari tie rod yang ada water stop, centerpiece water stopnya. Oke, mungkin itu yang bisa kita share kali ini. Oke, mungkin itu teman-teman yang bisa kita share pada kesempatan kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam Junet 47.